Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishem hasiyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Anaknu meyuhadim. Kita ini sangat istimewa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenapa kita istimewa dan kenapa kita sangat istimewa? Saya istimewa, saudara istimewa, kita semua sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena kita biji mata Elohim, biji mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu, Evangelis akan membawakan sedikit renungan kepada kita semua, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan khususnya bagi saya pribadi. Bapak Ibu, pada mulanya semua manusia itu mengasihi satu sama lain. Kemudian diajar, didoktrin untuk membenci dan merusak yang lain. Evangelis ulangi Bapak Ibu. Pada mulanya semua manusia itu mengasihi satu dengan yang lain. Kemudian diajar, dididik ataupun didoktrin untuk membenci dan merusak yang lain. Maksudnya evangelis apa? Kemudian diajar, sebenarnya kita semua ini mengasihi satu dengan yang lain. Ketika kita melihat saudara kita, siapapun dia, yang namanya manusia dalam keadaan susah, timbul dalam hati yang paling dalam ada rasa kasihan, ada rasa menyayangi, ada rasa mengasihi. Apa yang dia alami? Nah, tetapi Bapak Ibu, yang membuat kita benci kepada seseorang satu dengan yang lain, itu karena diajari oleh seseorang, atau diajari oleh organisasi, atau diajari oleh agama. Diajar, didoktrin untuk membenci. Diajarin contohnya bagaimana? Ada seorang anak yang sangat lugu. Dia tidak memahami dan tidak mengerti apa-apa. Lalu datang orang dewasa mengajarkan kepada orang itu supaya membenci si A dan si B, si C dengan berbagai alasan. Sehingga anak yang lugu ini timbul rasa benci yang luar biasa kepada orang itu. Padahal sebenarnya anak ini tidak punya keinginan untuk membenci orang lain. Tidak punya alasan untuk membenci orang itu. Tapi karena ada orang yang mengajari anak yang polos, anak yang lugu ini, sehingga timbul rasa benci terhadap orang yang terhadap si A, si B, dan si C. Ini diajari. Yang kedua Bapak Ibu, didoktrin untuk membenci dan merusak yang lain. Contoh didoktrin, kalau kamu ketemu dengan si A, si B yang tidak seiman dengan kamu, jangan kamu berikan salam kepada dia. Atau ketika orang itu memberikan salam kepada kamu, jangan kamu jawab. Kalau kamu jawab, kamu berdosa. Kalau kamu jawab, kamu berdosa, kamu masuk neraka. Nah, ini didoktrin. Contoh lagi didoktrin. Kalau kamu ketemu orang yang tidak seiman dengan kamu, katakan kepada dia itu kafir. Kafir, kafir, dan kafir. Nah, ini didoktrin Bapak Ibu. Didoktrin sehingga timbul rasa benci yang luar biasa kepada orang yang tidak seagama dengan dia. Nah, contoh lagi didoktrin. Ada sekelompok orang yang tidak senang dengan ibadahnya orang Kristen. Lalu datang orang untuk mengajarkan kepada orang ini, mendoktrin supaya, kamu datang. Mereka itu lagi nyanyi-nyanyi, lagi tepuk tangan. Datang, bawa speaker, hidupkan musik, sehingga mereka terganggu. Nah, orang yang tidak memahami, mengerti apa-apa ini, dia nurut kepada orang ini. Kenapa? Karena sudah didoktrin. Didoktrin untuk membenci si A, didoktrin untuk membenci agama A, membenci agama B, membenci agama C, membenci agama D. Sehingga orang ini begitu benci ketika melihat orang yang tidak seagama dengan dia, orang yang tidak seiman dengan dia, orang yang tidak sepaham dengan dia. Nah, ini tidak benar dan tidak bagus Bapak Ibu. Kembali lagi yang evangelis katakan tadi.
Sebenarnya semua manusia itu mengasihi satu sama lain. Kenapa? Di iman percaya saya dulu Bapak Ibu diajarkan begini. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak manusia itu yuladu dilahirkan dalam keadaan suci. Dilahirkan dalam keadaan bersih. Nah, ini iman saya. Iman saya dulu. Kalau iman saya sekarang, setiap manusia itu mulai dari dalam kandungan ibunya, dia sudah berdosa. Sudah ada benih dosa. Dalam kandungan sudah berdosa. Apalagi setelah lahir. Kenapa? Karena semua manusia itu telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu. Diajar, dididik ketika dia dewasa segala macam sehingga timbul rasa benci kepada orang lain. Sebenarnya dia tidak seperti itu. Tapi karena sudah didoktrin sedemikian rupa sehingga timbul rasa benci yang luar biasa. Sudah ditanam rasa kebencian yang luar biasa kepada orang itu, kepada sekelompok orang. Sehingga dia ketika melihat orang yang tidak seiman, yang tidak sepaham dengan dia timbul rasa bencinya. Bahkan ada orang yang rela menaruh bom di badannya, lalu masuk ke rumah ibadah, lalu menghancurkan dirinya supaya orang yang lagi ibadah itu mati, hancur. Akhirnya ibadahnya bubar dan orang tersebut meninggal dunia. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini karena doktrin. Bahkan diiming-iming, kalau kamu mau membunuh orang kafir segala macam, nanti kamu mati masuk surga. Kamu ikatkan bom di badanmu, pergi di kalangan orang kafir, ledakkan dirimu, dan kamu disambut oleh 70 bidadari di surga. Nah, ini doktrin Bapak Ibu. Sebenarnya Tuhan tidak mau seperti itu. Kenapa? Tuhan itu punya sifat Rahman dan Rahim. Punya sifat kasih yang luar biasa. Punya sifat sayang yang luar biasa kepada manusia. Lalu timbul pertanyaan. Ada juga orang yang tidak diajarkan, yang tidak didoktrin, tetapi timbul rasa benci. Ini ada. Contohnya siapa? Kabil, anak Adam. Anak Adam, Kabil dan Habil. Kabil membunuh Habil, adiknya. Itu bukan karena didoktrin. Nah, ini beda Bapak Ibu. Bukan karena didoktrin. Tapi karena apa? Karena si Kabil ini dirasuki oleh roh yang tidak benar. Yaitu roh kebencian, roh keserakahan, dan roh benci terhadap adiknya. Yang pertama sekali roh keserakahan. Dia dirasuki oleh roh keserakahan. Roh kebencian, roh kesombongan, dan roh iri hati kepada adiknya. Sehingga ketika roh iri hati ini merasuki Kabil, dia punya niat jahat, dia rela membunuh adiknya yang tidak bersalah, yang tidak berdosa. Ini Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebagaimana saya katakan barusan bahwa di dalam Bible manusia ini sudah ada benih dosa sejak dalam kandungan. Makanya saya pernah menyampaikan di sebuah ketika saya penginjilan di Kepulauan Mentawai, daerah Sibrut Selatan, Bapak Ibu. Saya katakan kepada orang-orang yang saya injili, la yumkinul insanu yazhabul awalan ilallah. Laulallahu yazhabu awalan ilal insan. La yumkinul insanu yazhabu awalan ilallah. Laula Allahu yazhabu awalan ilal insan. Tidak mungkin manusia yang pertama datang kepada Tuhan kalau bukan Tuhan yang pertama datang kepada manusia. Tidak mungkin. Kenapa? Dia itu suci,
kudus. Sedangkan manusia ada benih dosa. Mana contohnya evangelis? Bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan yang pertama datang kepada manusia, bukan manusia pertama datang kepada Tuhan. Adam. Kita melihat Adam. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka Tuhan sendiri mencari Adam di Taman Eden. Dia bertanya, Adam, di mana engkau? Tuhan pertama sekali itu mencari Adam dan bertanya, Adam, di mana engkau? Kenapa Adam tidak berani mencari Tuhan? Karena ketika dia melakukan kesalahan, melakukan dosa, dia tahu dia tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tidak layak. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan datang kepada Adam. Mencari Adam. Makanya Alkitab mengatakan, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, datang untuk orang yang berdosa. Dan Alkitab mencatat, orang sakit yang memerlukan tabib. Orang sakit yang memerlukan tabib. Bukan orang sembuh, bukan orang sehat. Nah, begitu juga kita Bapak Ibu. Kita butuh Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kita. Kita butuh Tuhan. Ayo berikan diri kita, hati kita, pikiran kita untuk percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Karena dialah satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Tidak ada pribadi yang lain di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan saudara dan saya kecuali Yesus Kristus. Kenapa? Tidak ada benih dosa daripada dia. Sedangkan nabi-nabi yang lain, siapapun nabinya, pasti melakukan kesalahan dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah mereka bertobat. Dan setiap orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah masuk neraka jahanam. Tetapi Yesus Kristus tidak ada benih dosa di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih. Saya berdoa supaya Bapak Ibu selalu dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan dalam keadaan apapun, dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan selalu campur tangan. Usaha pekerjaan apapun yang Bapak Ibu lakukan dibuat oleh Tuhan berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Rumah tangga saudara diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan saudara diberkati Tuhan. Anak cucu menantu saudara diberkati oleh Tuhan. Sawah ladang ternak saudara diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, evangelis berangkat ke Bogor. Bila ada saudara yang ada di Bogor ingin ketemu, ayo tinggalkan nomor HP di situ. Saya akan menghubungi saudara. Nanti kita bisa sharing-sharing sambil minum kopi. Terima kasih. Bapak Yahweh memberkati saudara dan saya. Haleluya. Tetap jadilah pribadi yang rendah hati, yang mau melakukan penginjilan dan bersaksi dimanapun kita berada. Haleluya. Amin.